Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati dosen pengampu atau penanggung jawab atau koordinator dari KBK Teknologi Farmasi dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aurel Amelia dengan NIM 2250191082 dari kelompok dan kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang tugas sebelum praktikum bab 2 yang telah saya buat. Ada 3 soal yang akan kita bahas. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan parameter evaluasi fisik utama yang harus dilakukan pada sediaan tablet dan sirup ataupun suspensi berdasarkan Farmakopedia Indonesia termasuk dengan kriteria penerimanya. Nah, soal yang kedua, jelaskan perbedaan fungsi dan prinsip kerja instrumen dan aparatus yang meliputi psikometer, preabilator, dissolution tester, hardness tester, moisture analyzer, dan tap density dalam konteks evaluasi mutu sediaan farmasi. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan rangkuman yang telah saya buat mengenai persyaratan stabilitas fisik sediaan emulsi, dan juga saya akan menyebutkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidakstabilan fisik pada emulsi seperti cracking, creaming, dan sedimentasi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu parameter evaluasi fisik utama pada sediaan tablet. Di sini terdapat keseragaman sediaan. Kita tahu bahwa keseragaman sediaan itu dibagi menjadi dua, yaitu keragaman bobot dan keseragaman kandungan. Kita akan membahas yang pertama adalah keragaman bobot. Apa itu keragaman bobot? Jadi keragaman bobot ini bertujuan untuk menentukan bobot, untuk mengetahui bobot antar unit sediaan padat, baik tablet maupun kapsul, apakah sudah seragam atau belum gitu. Dan juga keragaman bobot ini menjadi indikator dalam proses produksi sebagai kekonsistensian bobot tersebut. Nah, keragaman bobot ini juga digunakan apabila kandungan zat aktifnya itu lebih dari sama dengan 25 mg atau dan 25% dari total bobot sediaan. Bagaimana metode uji dari keragaman bobot ini? Nah, untuk keseluruhan tahapnya kita menggunakan 30 unit sediaan, baik tablet ataupun kapsul. Nah, untuk tahap pertama kita hanya mengambil 10 unit sediaan secara acak. Kemudian kita timbang masing-masing unit satu per satu dan hitung rata-rata bobot dari 10 unit tersebut. Kemudian kita tentukan persentase yang menyimpang tiap unit terhadap rata-rata, dan kita bandingkan hasil dari dengan bobot toleransi sesuai dengan bobot sediaan. Bagaimana kriteria penerimaannya? Kriteria penerimaan itu ada 3 bobot. Kurang dari sama dengan 80 mg, itu batas penyimpangannya itu kurang lebih 10%. Untuk bobot yang 80 sampai 250 mg, batas penyimpangannya itu kurang lebih 7,5%, dan untuk bobot yang lebih dari 250, batas penyimpangannya itu adalah 5%. Jika lebih dari 2 unit yang menyimpang dari batas atau ada unit yang menyimpang dua kali dari batas, maka batch tidak memenuhi syarat. Jadi hanya cukup 2 unit sediaan saja yang dapat menyimpang. Itu tidak boleh lebih, tidak boleh 3, 4, tidak boleh, tapi kalau 1 masih diperbolehkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang uji keseragaman kandungan. Karena sebelumnya kita sudah membahas uji keragaman bobot, sekarang kita akan membahas uji keseragaman kandungan. Apa itu uji keseragaman kandungan? Uji keseragaman kandungan adalah untuk menilai apakah kandungan zat aktif dalam tiap unit sediaan itu sesuai dengan dosis yang dinyatakan atau tidak, terutama untuk zat aktif yang nilainya atau yang kadarnya itu kurang dari 25 mg atau 25% dalam total bobot sediaan. Nah, bagaimana metode ujinya? Metode ujinya itu sama seperti sebelumnya, kita ambil 30 tablet yang untuk keseluruhan tahap, tapi untuk tahap pertama kita hanya menggunakan 10 unit sediaan secara acak.
melakukan pengujian kandungan zat aktif secara individual. Contohnya misalkan kita mempunyai 10 unit sediaan, berarti kita membutuhkan 10 labu ukur, karena satu labu ukur 1 unit sediaan atau 1 tablet. Nah, kita dapat mengujinya menggunakan alat HPLC, spektrofotometri, atau titrasi tergantung dengan zat aktifnya. Setelah itu kita hitung persentase kandungan terhadap kadar yang dinyatakan. Terus kita bandingkan hasil dengan rentang penerimaannya. Bagaimana kriteria penerimaannya? Nah, kriteria penerimaannya seperti terdapat di slide, yaitu rentang kandungan yang dapat diterima itu hanya 85% sampai 115% dari kadar yang dinyatakan. Tidak lebih dari 1 unit boleh berada di luar rentang tersebut. Jadi, hanya 1 unit sediaan yang bisa di luar rentang misalkan 48%, namun yang lainnya hanya 1 unit di luar itu, misalkan hanya 1 unit yang di 84%, sisanya memenuhi standar. Nah, itu memenuhi syarat. Namun apabila ada 2 unit sediaan yang bernilai 84% atau 83%, maka itu tidak memenuhi syarat, karena persyaratannya tidak lebih dari 1 unit yang boleh berada di luar rentang tersebut. Nah, yang selanjutnya, tidak ada unit boleh berada di luar 75% atau 125%. Nah, ini tidak ada unit, berarti tidak boleh sama sekali, tidak boleh ada satupun unit yang berada di luar 75 atau lebih dari 125% gitu. Nah, misalkan ada satu unit sediaan yang kadarnya itu 73%, maka itu otomatis tidak memenuhi syarat, karena syaratnya tidak ada satupun, berarti tidak boleh satupun sediaan yang melebihi jumlah tersebut. Parameter evaluasi pada sediaan tablet berikutnya adalah uji waktu hancur. Nah, uji waktu hancur ini bertujuan untuk menilai kemampuan tablet hancur menjadi partikel kecil di dalam cairan biologis atau cairan tubuh. Nah, metodenya itu digunakan alat waktu hancur atau disintegration tester pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, bagaimana kriteria penerimaannya? Kriteria penerimaannya itu jika tablet tidak bersalut, itu harus kurang dari sampai dengan 15 menit. Jika lebih dari 15 menit maka tidak memenuhi syarat, dan itu juga akan mengganggu proses farmakokinetik dan juga efek samping lain farmakodinamik. Nah, tablet bersalut selaput itu kurang dari 30 menit, dan tablet bersalut gula itu kurang dari sama dengan 60 menit, dan tablet salut enterik tidak hancur dalam 0,1 N HCl atau 2 jam, tapi hancur dalam pH 6,8 kurang lebih 60 menit. Itu tadi tujuan dari waktu hancur itu untuk menilai kemampuan tablet hancur. Jadi ini juga berpotensi atau sebagai acuan gitu untuk dalam proses farmakokinetik nanti, dan ini akan berpengaruh kepada efek terapeutiknya. Dan uji selanjutnya adalah uji disolusi. Uji disolusi ini tujuannya tuh menilai kecepatan dan jumlah zat aktif yang terlarut. Nah, metodenya ini menggunakan dissolution tester dengan media dan kondisi sesuai dengan monografi zat aktif masing-masing. Misalnya kriteria penerimaannya minimal 75% zat aktif terlarut dalam waktu tertentu, umumnya 45 menit, kecuali dinyatakan lain di dalam monografi. Selanjutnya adalah uji kekerasan tablet. Nah, uji kekerasan tablet ini bertujuan untuk menilai ketahanan tablet terhadap tekanan mekanik selama penanganan dan transportasi. Nah, ini juga metode atau alat yang digunakan yaitu harness tester. Nah, kriteria umumnya adalah 4-8 kgf, kadang disesuaikan dengan jenis tablet dan bahan pengikat. Nah, dalam Farmakope Indonesia tidak menetapkan angka pastinya, jadi disesuaikan dengan formulasi dan hasil validasi produksi masing-masing. Selanjutnya uji kerapuhan. Uji kerapuhan itu atau friabilitas bertujuan untuk mengetahui ketahanan tablet terhadap gesekan mekanik. Nah, metodenya itu menggunakan 20 tablet diputar 100 kali dalam alat yang bernama friabilator 100 rpm selama 4 menit.
kriteria penerimaannya tuh hanya kehilangan bobot kurang dari 1% dari bobot awal. Jadi kalau lebih ya berarti sangat rapuh nih uh, tabletnya atau unit sediaannya. Untuk kerasan tablet ini juga kita menjadi indikator utama pada pecahnya atau kelarutan tadi ya, waktu hancur. Nah ini jadi kayak semakin keras mungkin akan semakin semakin banyak pengikannya, itu membuat waktu hancurnya mungkin bakal semakin lama. Begitupun untuk kerapuhan, apabila terlalu rapuh tabletnya itu akan sangat memudahkan tablet itu pecah, dan itu sangat sangat harus dikendalikan. Oke, karena sebelumnya kita telah membahas tentang parameter evaluasi fisik pada tablet, sekarang kita membahas tentang parameter evaluasi fisik utama pada sediaan sirup atau suspensi. Yang pertama kita masuk ke homogenesitas. Homogenesitas adalah apa kita gunakan untuk menunjukkan keragaman distribusi partikel dalam suspensi ataupun sediaan cair lainnya. Nah, metodenya itu observasi visual dan mikroskopi. Jadi kita bisa langsung melihat dengan mata tanpa menggunakan alat. Juga kita bisa menggunakan alat mikroskopi. Kita lihat partikel-partikelnya itu udah tersusun homogen belum. Tuh. Nah, kriteria penerimaannya tidak terdapat aglomerasi, terus pemisahan fase atau partikel kasar. Sediaan harus tampak seragam dan stabil selama penyimpanan. Untuk mungkin untuk larutan tuh bisa juga jernih. Jernih berarti dia sudah tidak ada gumpalan ataupun partikel-partikel lain yang terlihat, dan tidak ada pemisahan fase, jadi dia homogen, tercampur merata. Nah, yang selanjutnya adalah pH sediaan. pH sediaan adalah definisinya untuk menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan sediaan. Nah, metode menggunakan pH meter yang terkalibrasi. Kalibrasi pH ada 3, yaitu 4, 7, dan 10. Kriteria penerimaannya bergantung pada jenis bahan aktif dan eksipien. Umumnya pH harus berada pada rentan 4 sampai 7,5 untuk kenyamanan dan stabilitas, kecuali ditentukan lain dalam monografi. Selanjutnya yaitu derajat flokulasi atau laju di sedimentasi. Nah, ini mengukur kecepatan partikel mengendap atau bentuk vlog. Metodenya tuh pengamatan volume sedimentasi selama waktu tertentu. Nah, kriteria penerimaan juga volume sedimentasi tidak melebihi 1/3 dari total volume dalam waktu uji, misalkan 7 sampai 30 hari. Flokulasi yang baik menghasilkan endapan yang mudah terdispersi ulang. Dimaksud dari flokulasi yang baik dan menghasilkan endapan yang mudah terdispersi ulang, misalkan zat suspensi kita diamkan dan itu akan membentuk endapan di bawahnya, tetapi dengan mudah kembali kita dispersikan, kita homogenkan atau kita kocok lagi untuk dia terdispersi ulang. Nah, selanjutnya yaitu ada reversibilitas. Ini adalah kemampuan suspensi untuk kembali homogen setelah adanya pengendapan. Ini sama seperti yang sebelumnya kita bahas. Ini syaratnya suspensi. Jadi suspensi kan jika didiamkan dia pasti bakal mengendap gitu. Nah, bagaimana mungkin kita harus bisa membuat formula yang kalau dikocok atau dihomogenkan dengan mudah gitu. Dia tidak mengalami pengendapan dan pemisahan, penggumpalan, tidak. Jadi kita harus bagaimana itu menjadi homogen kembali setelah mengendap. Metodenya itu kocok manual, mekanik, atau lalu diobservasi. Jadi bisa kita kocok manual pakai tangan, bisa juga pakai alat. Nah, kriteria penerimaannya, endapan harus mudah terdispersi ulang dalam waktu kurang dari 30 detik tanpa membentuk gumpalan atau residu yang menetap. Jadi, apabila endapan tersebut lebih dari 30 detik tidak homogen juga, maka itu terdapat kesalahan dari awal formulasi dan itu harus segera dikendalikan atau evaluasi. Nah, yang selanjutnya ada reologi atau viskositas dan aliran. Nah, ini untuk menilai sifat aliran dari kekentalan suspensi. Ini menggunakan alat viskometer. Apa itu viskometer? Nanti kita akan bahas alat viskometer di slide-slide berikutnya. Nah,
kriteria penerimaannya itu yaitu viskositas harus cukup tinggi untuk mencegah sedimentasi cepat, namun tetap memungkinkan aliran dan penakaran. Nilai viskositas tergantung pada jenis suspensi dan tujuan sediaan. Gitu. Jadi untuk kentalan itu tidak boleh terlalu kental dan juga tidak terlalu cair. Jadi dia tetap harus cukup tinggi, tapi untuk mencegah sedimentasi, tapi dia juga tidak bisa uh, ini tidak terlalu kental membuat dia menjadi susah dikeluarkan dari wadah gitu. Nah, penentuan selanjutnya yaitu penentuan ukur partikel suspensi. Nah, ini menentukan distribusi dan rata-rata ukuran partikel terdispersi. Metodenya itu bisa menggunakan mikroskop digital, laser diffraction, atau saringan. Nah, paling mulanya ya pakai menggunakan saringan, tapi menggunakan alat lain juga bisa gitu. Nah, kriteria penerimaannya ukuran partikel harus kurang dari 75 mikrometer untuk suspensi oral dan kurang dari 10 mikrometer untuk injeksi. Tidak boleh ada partikel kasar yang terasa saat digunakan. Jadi pada suspensi ini walaupun dia bisa membentuk endapan, tetapi partikelnya itu harus kurang dari 75 mikrometer untuk oral gitu. Dan untuk injeksi kenapa lebih kecil? Karena injeksi masuk langsung ke pembuluh darah dan itu akan mengakibatkan penyumbatan kalau partikelnya besar. Dan yang terakhir diuji evaluasi fisik utama pada sediaan sirup atau suspensi ini adalah densitas. Nah, densitas adalah rasio massa terhadap volume sediaan. Metodenya itu menggunakan piknometer atau alat digital lainnya. Nah, kriteria penerimaannya itu densitas harus konsisten antara batch dan sesuai spesifikasi formulasi. Nah, perubahan densitas dapat menunjukkan degradasi atau kontaminasi. Jadi misalkan kita membutuhkan 10 mili dan di piknometer juga harus 10 mili gitu. Misalkan ada perubahan berarti menunjukkan adanya degradasi ataupun kontaminasi dari zat lain atau dari senyawa lain. Selanjutnya kita akan membahas di pembahasan yang kedua yaitu perbedaan fungsi dan prinsip kerja antara instrumen dan aparatus. Yang sebagai berikut. Yang pertama adalah piskometer. Apa itu piskometer? Nah, piskometer itu alat yang berfungsi untuk mengukur viskositas sediaan cair ataupun sediaan semi padat. Nah, ada beberapa jenis viskositas yang piskometer yang digunakan dalam industri farmasi. Itu yang pertama ada piskorotasi atau Brockville. Ini untuk mengukur gaya torsi saat spindal berputar dalam cairan. Nah, cocok untuk sediaan yang viskositasnya rendah hingga sedang. Yang kedua itu ada piskometer kapiler atau Oswald. Nah, ini untuk mengukur waktu aliran cairan melalui tabung kapiler. Contohnya ada gambar yang tengah ya, yang di pada slide. Nah, cocok untuk sediaan yang viskositasnya rendah, cocok untuk cairan dengan viskositasnya tinggi, untuk yang kental berarti ya. Nah, yang ketiga ada piskometer osilasi, yaitu menggunakan getaran untuk mengukur viskositas. Sering digunakan untuk formulasi yang kompleks. Nah, di alat-alat piskometer juga terdapat spindel. Nah, spindelnya itu ada dua tipe, yaitu tipe R dan tipe L. Tipe R itu untuk semi solid dan tipe L itu untuk liquid. Nah, untuk gambarnya Brockville itu pada gambar di bawah di slide yang pertama dan yang tengah itu Oswald dan yang terakhir itu adalah bola jatuh ya. Selanjutnya yaitu alat friabilator. Nah, alat friabilator ini berfungsi untuk menguji kerapuhan atau ketahanan tablet terhadap gesekan dan guncangan. Prinsip kerja dari alat ini adalah untuk mengukur persentase kehilangan bobot tablet setelah digulingkan berulang kali dalam drum yang berputar. Seperti tadi sebelumnya kita bahas bahwa digulingkan 100 kali dalam 100 rpm dalam 4 menit gitu. Jadi secara umum untuk menguji ketahanan
atau kerapuhan tablet tersebut terhadap gesekan, misalkan dalam uh, proses pengiriman atau apa gitu ya. Dan contoh gambar alatnya seperti di slide di bawah ini, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu alat dissolution tester. Nah, ini untuk berfungsi gitu ya, untuk mengukur kecepatan dan tingkat pelepasan atau disolusi zat aktif dari tablet ataupun kapsul ke dalam cairan simulasi tubuh. Prinsip kerja dari dissolution tester ini adalah untuk mengukur kadar zat aktif yang larut dalam medium cair yang diaduk dan dipanaskan secara konstan pada waktu-waktu tertentu. Jadi pada garis besarnya adalah untuk menilai pelepasan zat aktif dari tablet dan kapsul ke dalam media cair. Untuk waktu dan kecepatan itu disesuaikan kembali ke monografi masing-masing. Instrumen selanjutnya yaitu hardness tester. Nah, hardness tester ini berfungsi untuk mengukur kekuatan tekanan atau kekerasan pada tablet. Nah, prinsip utamanya apa? Nah, prinsip utama dari hardness tester ini untuk mengukur gaya atau tekanan yang dibutuhkan untuk memecahkan tablet. Nah, alatnya seperti di bawah ini. Di alatnya ini ada penjelasan skala kekerasan di bagian atas yang bulatan itu. Nah, jadi di hardness tester ini kita tahu gitu skala kekerasan tablet ini berapa gitu. Apakah memenuhi syarat atau terlalu keras atau uh, terlalu rapuh gitu. Nah, apa tadi bedanya dengan preabilator? Nah, kalau preabilator itu untuk menguji kerapuhan tablet terhadap gesekan, maka digunakanlah alat seperti roda tadi untuk digulingkan 100 kali. Nah, kalau preabilator itu mungkin hanya granul-granul yang terlepas. Nah, kalau di hardness tester ini kita akan pecahkan tablet tersebut. Kita akan bagi dua, kita akan pecah menggunakan alat tersebut. Begitu. Nah, dan preabilator ini untuk menguji kerapuhan tadi. Nah, kalau hardness tester ini untuk mengukur kekuatan sama-sama pada kegunaannya untuk tablet. Selanjutnya, instrumen selanjutnya yaitu moisture analyzer. Apa sih moisture analyzer itu? Yaitu berfungsi untuk menentukan kadar air atau kelembapan dalam bahan baku atau produk jadi. Nah, prinsip utama kerjanya itu untuk menggunakan panas atau termografimetri untuk menguapkan air atau menghitung kadar air dari persentase kehilangan bobot sampel. Nah, uh, menurut Farmakope, kadar air harus sesuai dengan spesifikasi monografi tiap sediaan masing-masing. Nah, umumnya untuk sediaan serbuk, kadar airnya itu harus kurang dari sama dengan 5%. Untuk sediaan granul, kadar airnya itu harus kurang dari 3 sampai 5%. Untuk sediaan tablet itu uh, kadar airnya itu harus kurang dari sampai dengan 2 sampai 4% tergantung bahan aktif dan eksifien yang digunakan. Nah, apabila kadar airnya itu juga kurang dari 2 tadi kan untuk sediaan tablet nih, untuk sediaan tablet kan syaratnya itu kurang dari 2 dan sampai 4. Nah, misalkan dia kurang dari 2 atau kekeringan, itu akan mengakibatkan kerapuhan tadi, akan berpengaruh kepada uji preabilator tadi. Itu akan sangat rapuh bila kekeringan dan juga apabila kelembapan. Nah, untuk kelembapan itu akan bermasalah pada proses percetakan tabelnya nanti itu akan lengket di punch-nya dan itu akan tidak akan membentuk tablet yang sempurna. Ini adalah kegunaan dari moisture analyzer. Jadi kita harus menyesuaikan kadar airnya sesuai dengan monografi masing-masing eksipien ataupun zat aktifnya. Alat yang terakhir yaitu tough density tester. Nah, ini tuh untuk menentukan kerapatan mampat atau tough density serbuk atau granul yang berkaitan atau berikatan erat dengan sifat alir. Nah, prinsipnya itu adalah untuk mengukur penurunan volume serbuk setelah menggunakan pengetukan mekanisme berulang kali. Nah, alat ini penting untuk menguji sifat alir dan kompresibilitas serbuk sebelum proses tabletasi, sebelum proses pembentukan tablet.
Nah, perbedaan instrumen dan aparatus itu dijelaskan di bawah ini, yaitu kalau psikometer itu berurusan dengan sifat aliran cairan ataupun semi solid. Nah, kalau preabilator dan harness tester itu berurusan atau untuk menguji ketahanan mekanis pada tablet. Kalau dissolution itu untuk kinerja in vitro, moisture analyzer itu menguji kandungan air, dan tap density itu untuk menguji sifat masal atau bulk properti serbu. Tapi perbedaan utama keduanya itu adalah instrumen, dan aparatus itu adalah instrumen adalah alat analitik yang menghasilkan data kuantitatif dan kualitatif. Seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu psikometer, preabilator itu udah termasuk instrumen. Tapi aparatus, apa itu aparatus? Nah, aparatus itu alat bantu untuk instrumen yang non elektronik. Jadi dia tidak akan menentukan data kuantitatif dan kualitatif, tapi dia akan membantu kinerja dari instrumen gitu. Seperti misalkan di tap density itu menggunakan gelas ukur. Nah, gelas ukur termasuk aparatur. Nah, misal terus tabung reaksi, corong, spatula itu termasuk aparatus. Nah, manometer itu untuk menguji densitas, saringan itu untuk menguji ukuran partikel tadi, terus mikroskop digital tuh untuk mengabsorpsi partikel dan homogenisitas. Pemilihan instrumen dan aparatus harus disesuaikan dengan jenis sediaan, parameter uji, dan validasi metode analisis. Nah, semua alat harus dikalibrasi dan tervalidasi sesuai dengan standar CPOB dan Farmakope Indonesia. Sebelumnya kita telah membahas soal 1 dan 2, dan sampai kita di soal nomor 3, yaitu penjelasan tentang kestabilan emulsi dan faktor yang membuat tidak stabil. Nah, sebelum kita membahas ke sana gitu ya, ke soal, kita bahas dulu apa itu emulsi. Emulsi adalah suatu sistem heterogen yang tidak stabil secara termodinamika. Yang terdiri paling sedikit itu 2 cairan yang tidak saling bercampur. Nah, misalkan dua cairan nih, pasti salah satunya itu adalah fase terdispersi atau fase internal, dan satunya lagi adalah fase pendispersi atau fase eksternal. Secara bahasa awam gitu, fase terdispersi itu adalah fase yang lebih sedikit. Nah, pendispersi adalah fase yang lebih banyak. Nah, biasanya mereka yang tidak saling bercampur ini, kedua cairan ini distabilkan atau dicampurkan oleh emulgator yang cocok. Oleh karena itu, pemilihan emulgator juga harus sesuai, harus dikendalikan, dan itu harus dengan ketelitian. Sekarang kita membahas tipe-tipe emulsi. Emulsi itu ada tiga tipe utama itu. Nah, tipe pertama itu oil in water atau minyak dalam air. Suatu emulsi di mana minyak terdispersi sebagai tetes-tetesan dalam fase air. Nah, tadi kita bahas bahwa terdispersi atau fase terdispersi itu adalah fase internal atau fase yang lebih sedikit. Nah, disebut minyak dalam air karena minyaknya lebih sedikit daripada air. Nah, yang selanjutnya adalah tipe water in oil atau air dalam minyak. Jika air adalah fase terdispersi atau fase internal dan bisa disebut juga fase yang lebih sedikit, maka minyak adalah fase medium pendispersi atau fase eksternal atau fase yang lebih banyak, makanya disebut air di dalam minyak. Airnya di dalam minyak, air lebih sedikit daripada minyak. Nah, yang ketiga tuh emulsi ganda. Emulsi ganda tuh tipe emulsi ini dihadirkan tiga bentuk emulsi, yaitu air dalam minyak dalam air atau water in oil in water, terus atau juga bisa minyak dalam air dalam minyak. Itu disebut juga ya tadi minyak, dan juga bisa disebut juga emulsi dalam emulsi. Kita masuk ke soal yang utama, yaitu stabil fisik emulsi. Ada beberapa stabilan fisik emulsi. Yang pertama itu tidak terjadi pemisahan fase permanen atau cracking. Nah, cracking yang merupakan pecahnya lapisan antarmuka yang dapat menyebabkan coalescence. Nah, coalescence itu apa? Coalescence itu adalah pemisahan sempurna kedua fase dalam emulsi. Nah, jadi cracking ini kan pemecahan. Jadi emulsi itu kan
ditambah oleh emulgator biar dia homogen atau biar dia bercampur. Nah, terjadinya cracking ini karena pecah emulgatornya atau pecah lapisan antarmuka yang dapat menyebabkan coalescence itu. Nah, coalescence itu tadi adalah perpisahan permanen gitu yang tadinya telah kita homogen kan malah terjadi pemisahan atau pembentukan ya dua lapisan gitu. Itu tidak terjadi. Makanya bisa disebut stabil. Nah, bila terjadi berarti ketidakstabilan. Nanti akan kita bahas ke faktor yang membuat cracking. Nah, yang selanjutnya adalah meminimalisasi creaming dan sedimentasi. Nah, ia terjadinya lapisan-lapisan dengan konsentrasi yang berbeda-beda di dalam emulsi, tetapi tidak terjadi pemisahan menjadi dua lapisan yang signifikan. Meskipun creaming dan sedimentasi bersifat reversible, dapat dihomogenkan kembali dan pengocokkan emulsi yang baik harus meminimaliskan fenomena ini untuk menjamin keseragaman dosis. Jadi creaming dan sedimentasi ini tuh nanti tuh dia misalkan akan didiamkan nih, dia akan bentuk lapisan-lapisan atau ya kelihatan lah ya endapan atau lapisan-lapisan seperti itu yang benar-benar tidak tercampur. Nah ini nih sangat sangat ada gitu ya, kemungkinan ada gitu. Cuma kita tuh bisa meminimalisir agar uh, fenomena ini tuh tidak terlalu ketara, tidak terlalu kelihatan gitu. Dan itu bisa menjamin keseragaman dosis tersebut. Nah, yang selanjutnya ada keseragaman ukuran globul atau covalence minimal. Nah, ialah ukuran partikel atau globul fase terdispersi harus tetap seragam dan tidak bertambah besar. Fase terdispersi adalah fase internal atau fase yang lebih kecil. Misalkan fase ini malah globulnya tiba-tiba membesar atau itu kan akan berpengaruh kepada pendispersi dan itu tidak bisa dihomogenkan jadinya sama emulgator. Karena misalkan tadi kita sudah menyesuaikan penakaran medium pendispersinya sesuai dengan takaran zat yang terdispersi malah dan kemudian zat terdispersinya berubah ukuran itu kan akan membuat ketidakstabilan. Nah, makanya kita harus membuat seragam biar stabil keseragaman ukuran globulnya itu. Kita masuk ke stabilitas berikutnya yaitu karakteristik fisik kontan. Nah, emulsi itu harus mempertahankan viskositasnya, pH-nya, warnanya, bau dan homogenitas yang sesuai selama penyimpanan. Karena agar tidak terjadinya kerugian apabila kita telah membuat produk jadi emulsi dengan produk hasil produksi yang berhasil. Namun selama penyimpanan viskositasnya berubah, pH-nya berubah, warnanya berubah, baunya berubah dan homogenisitasnya berubah, itu akan membuat produknya tuh dikembalikan dan itu akan mengalami kerugian. Makanya kita harus memastikan stabilitas fisik yang kontan ini dan ini adalah salah satu hal yang utama gitu dalam emulsi. Nah, yang kelima itu tidak terjadi inverse fase. Tipe emulsi misalkan minyak dalam air atau air dalam minyak harus tetap sama. Perubahan tipe emulsi inverse menunjukkan kegagalan sistem. Tetap sama tuh misalkan uh, juga bisa di kandungannya. Misalkan 30 banding 50, 70, 40 banding 60. Namun, bila 50 banding 50 itu bisa membuat keterbalikan yang tadinya kita mau minyak dalam air karena 50 banding 50 malah air di dalam minyak yang berhasil terbuat gitu. Jadi kita harus memastikan juga tidak terjadinya inverse fase ini begitu. Harus tetap sama komponennya, uh, tipe-tipenya, semuanya. Sih sekarang kita membahas faktor yang memicu ketidakstabilitasan pada emosi. Yang pertama adalah faktor yang memicu creaming atau pemisahan reversible. Yang pertama tuh ukuran globul yang besar. Kenapa ukuran globul yang besar tuh menjadi faktor? Karena semakin besar diameter globul fase dispersi, maka semakin cepat laju creaming atau pemisahan terjadi sesuai dengan hukum Stokes. Nah, yang kedua, viskositas fase kontinum rendah. Uh, ada kenapa alasannya kayak gitu karena kekentalan fase luar atau pendispersi yang rendah tidak mampu menahan atau memperlambat gerakan globul ke atas ataupun ke bawah. Globul ini fase terdispersi. Nah, yang ketiga itu perbedaan densitas yang besar. Perbedaan bobot jenis yang besar antara fase minyak dan fase air mempercepat pemisahan.
Jadi ini faktor yang memicu pemisahan. Pemisahan itu berarti dia bakal benar-benar melakukan ya creaming. Yang kedua itu faktor yang memicu flocculasi dan koalensi atau cracking, pemisahan irreversible. Nah, kerusakan yang pertama itu adalah kerusakan lapisan emulgator atau surfaktan. Ini adalah penyebab utama dari coalesce, terjadinya pemisahan dari dan cracking. Nah, apa nih yang menyebabkan rusaknya lapisan emulgator itu? Yang pertama tuh perubahan suhu yang ekstrim, yang sebelumnya panas tiba-tiba menjadi sangat dingin. Itu akan merusak lapisan dari emulgator. Nah, yang kedua adalah penambahan elektrolit. Nah, penambahan zat terlalu atau elektrolit dapat menetralkan muatan listrik pada permukaan globul, mengurangi gaya tolak-menolak dan menyebabkan flockulasi yang berkelanjutan menjadi coalesce. Nah, yang ketiga itu perubahan pH. Perubahan pH yang drastis dapat mengubah ionisasi atau melarutkan emulgator sehingga film yang melindungi globul menjadi lemah dan rusak. Nah, yang ketiga nih, faktor yang memicu fluktuasi dan coalescence ini adalah pengadukan yang berlebihan. Pengadukan atau agitasi yang terlalu kuat dan lama dapat menyebabkan tumbukan antara globul yang memicu yang terlalu sering dan kuat merusak lapisan emulgator dan memicu coalescence. Nah, terus juga yang terakhir adalah jumlah emulgator tidak cukup. Nah, jika emulgator yang digunakan tidak memadai untuk melapisi seluruh permukaan globul, fase terdispersi, maka stabilitas emulsi akan rendah. Dan yang terakhir adalah faktor yang memicu inversi fase. Yang pertama adalah perubahan rasio volume fase. Jika perbandingan volume seperti yang telah dijelaskan tadi, misalkan biasanya 50-50 yang tadinya kita mau air dalam minyak, tiba-tiba dia bisa berubah menjadi minyak dalam air karena perbandingan yang sama gitu. Nah, terus yang kedua adalah perubahan jenis emulgator sifat permukaan. Nah, perubahan kimia atau fisika pada emulgator, misalkannya dari hidrofil menjadi lipofil, dapat memicu perubahan tipe emulsi. Nah, terus juga tekanan dan laju agitasi. Tingginya laju pengadukan dan tekanan dalam proses pencampuran dapat mempengaruhi perubahan morfologi tetesan dan mendorong inversi fase. Terus yang terakhir adalah partikel koloid. Partikel koloid tertentu dapat distabilkan agar stabil, namun beberapa dapat memicu inervasi fase. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tugas sebelum praktikum bab 2. Kita telah membahas bersama parameter evaluasi fisik sediaan tablet dan sirup maupun suspensi, memahami perbedaan antara instrumen dan aparatus dalam pengujian mutu sediaan farmasi, serta menelaah stabilitas fisik, emulsi, dan faktor yang mempengaruhinya. Harapannya materi dapat memperkuat pemahaman kita sebelum memasuki sesi praktikum, sekaligus menjadi bekal dalam menyusun formulasi yang stabil, aman, dan sesuai dengan standar farmasi. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari presentasi kali ini dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan perkataan ataupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.